Di sebuah gang kecil di sudut kota Jakarta, hiduplah sepasang suami istri bernama Arman dan Lina. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana berukuran 3 kali 5 meter, berdinding papan yang mulai lapuk, dengan atap seng yang bocor bila hujan deras turun. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Arman bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, kadang nyambi mengangkat barang di pasar untuk menambah penghasilan. Sementara Lina, yang pernah bekerja sebagai kasir minimarket, kini memilih berhenti karena merasa lelah dengan rutinitas. Arman bukan pria berpendidikan tinggi. Tamat SMP saja sudah jadi kemewahan baginya. Sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja keras. Namun, di balik tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang penuh keringat, ada hati yang lembut. Ia mencintai Lina dengan tulus. Sejak awal melamar Lina meski tahu dirinya bukan siapa-siapa. Lina sendiri berasal dari keluarga yang sedikit lebih baik. Orang tuanya dulu seorang pedagang yang cukup sukses, meski akhirnya bangkrut. Lina tumbuh dengan harapan besar untuk hidup lebih baik, menikah dengan pria mapan, dan tidak lagi merasakan kepahitan masa lalu. Namun, entah mengapa, takdir mempertemukannya dengan Arman. Saat itu, Arman terlihat penuh semangat, berjanji akan bekerja keras agar Lina tidak kekurangan. Lina yang kala itu sedang patah hati karena gagal menikah dengan pria kaya, akhirnya menerima pinangan Arman dengan setengah hati. Pernikahan mereka berjalan, namun lambat laun, rasa kecewa Lina mulai tumbuh. Hidup bersama Arman tidaklah mudah. Uang selalu pas-pasan. Kadang mereka hanya makan nasi dengan tempe goreng tipis, atau sekadar mie instan untuk bertahan sehari. Sementara di luar sana, Lina sering melihat teman-temannya tampil anggun dengan tas bermerek, berlibur, dan mengunggah foto bahagia di media sosial. Hatinya iri, meski ia jarang mengungkapkannya secara langsung. Satu malam, setelah Arman pulang dari pangkalan dengan wajah letih, ia membuka percakapan yang selama ini ia simpan. "Lin, aku kepikiran," ucap Arman pelan sambil meletakkan helm tuanya. "Gimana kalau kita punya anak? Aku pengen ada yang manggil aku ayah di rumah ini." Lina yang sedang menonton televisi bekas hasil pinjaman, langsung menoleh dengan wajah tak suka. "Anak? Kamu pikir punya anak itu gampang? Biaya sekolah, biaya makan, susu, semua mahal, men. Kamu aja tiap bulan kadang gak cukup kasih aku buat belanja." Arman terdiam. Ia tahu ucapan Lina ada benarnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa keluarga tanpa anak terasa hampa. Ia membayangkan suara tawa kecil di rumah mungil mereka, membayangkan ada alasan lebih kuat untuk bekerja lebih keras. Tapi, Lin, anak itu rezeki dari Allah. Kita nggak akan dibiarkan begitu saja. Lina mendengus kesal. Itu kata orang-orang yang nggak mikir panjang. Aku nggak mau hidup tambah susah. Jangan pernah ngomong soal anak lagi, aku nggak siap. Sejak malam itu, Arman tidak lagi membicarakan soal anak. Ia memilih diam, menyimpan keinginannya dalam doa setiap malam. Namun, takdir berkata lain. Beberapa bulan kemudian, Lina terlambat datang bulan. Ia panik, membeli tes pack dengan tangan gemetar. Dan hasilnya jelas, 2 garis merah. Dunia Lina seakan runtuh. Ia merasa terjebak dalam takdir yang tak ia inginkan. Saat menunjukkan hasil tes pack kepada Arman, wajah suaminya justru berseri-seri. "Alhamdulillah, Lin. Kita bakal jadi orang tua." Arman meneteskan air mata bahagia, mencium tangan istrinya. Namun, Lina malah menangis kesal. "Kenapa harus sekarang? Aku nggak mau punya anak, men. Aku nggak siap. Aku nggak mau hidup sengsara tambah parah." Arman mencoba menenangkan. "Lin, tolong jangan ngomong gitu. Ini titipan Allah. Kita bisa jalani bareng-bareng." Tapi Lina semakin keras menolak. Bahkan, ia pernah berkata dengan nada dingin yang membuat Arman tersentak. "Kalau bisa, aku mau gugurin aja kandungan ini."
Arman terdiam lama. Ucapan itu menancap di dadanya seperti pisau. Namun, ia memilih bersabar. Ia tahu, di balik penolakan itu ada ketakutan dan luka yang belum sembuh dari masa lalu Lina. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga bayi itu dengan sepenuh jiwa. Hari-hari kehamilan pun berjalan penuh pertengkaran. Lina sering murung, marah, bahkan menyalahkan Arman atas keadaan mereka. Sementara Arman semakin giat bekerja, menabung receh demi receh, berharap bisa menyambut anaknya dengan sedikit persiapan. Tetangga-tetangga sering bertanya, "Wah, Lin, sudah isi ya? Selamat." Tapi Lina hanya tersenyum kaku. Sementara Arman yang menjawab penuh bangga, meski tahu istrinya masih belum menerima. Dalam doa malamnya, Arman berbisik lirih, "Ya Allah, tolong lembutkan hati istriku. Tolong jaga anakku. Biarlah aku yang menanggung susahnya, asal mereka selamat." Bulan-bulan kehamilan Lina terasa berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Perutnya makin membesar, namun hatinya masih menolak. Ia merasa setiap tendangan kecil dari janin di rahimnya adalah pengingat bahwa hidupnya akan semakin susah. Suatu sore, ketika Lina duduk di kursi kayu reot, ia berkata dengan nada getir kepada Arman yang baru pulang bekerja, "Men, lihat perutku. Aku tambah gendut, tambah nggak enak dilihat. Aku kayak ibu-ibu pasar. Apa kamu nggak malu punya istri kayak aku?" Arman menatapnya dengan penuh kasih. Ia mengelus rambut istrinya yang acak-acakan. "Lin, kamu cantik, apapun kondisimu. Justru aku bangga. Kamu lagi ngandung anak kita, darah daging kita." Namun, ucapan itu tak juga meluluhkan hati Lina. Ia hanya menoleh ke arah jendela, menahan air mata yang bercampur amarah. Dalam hatinya, ia masih ingin hidup bebas, cantik, dan mungkin jika punya uang lebih, ia bisa mengejar mimpi yang dulu gagal. Kehamilan itu baginya seperti rantai yang mengikat. Meski begitu, Arman tetap setia mendampingi. Ia rela bangun tengah malam ketika Lina mengidam buah tertentu. Pernah suatu malam Lina tiba-tiba ingin makan mangga muda. Arman pun rela berjalan hampir 2 kilometer ke pasar malam hanya untuk membelinya. Sesampainya di rumah, Lina hanya mencicipi sedikit, lalu meletakkan sisanya tanpa peduli. Arman tersenyum getir, tapi tetap bersyukur bisa membuat istrinya sedikit lega. Waktu terus berjalan. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, tibalah hari yang menegangkan. Malam itu, Lina merasakan mulas yang hebat. Ia berteriak histeris, memaki-maki Arman karena merasa kesakitan luar biasa. "Ini salah kamu, men. Kalau nggak karena kamu, aku nggak bakal ngalamin sakit kayak gini." Arman panik, tapi ia menahan diri. Dengan terburu-buru, ia memanggil tetangga yang bisa membantu, lalu membawa Lina ke bidan kampung. Rumah bidan itu sederhana, dengan peralatan seadanya. Namun, bagi keluarga miskin seperti mereka, itu satu-satunya pilihan. Lina berjuang antara hidup dan mati. Keringat bercucuran, tangisannya bercampur jeritan. Arman berdiri di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat-erat, meski Lina berkali-kali mencoba melepas karena kesakitan. "Bismillah, Lin, kuat ya. Demi anak kita." Setelah berjam-jam perjuangan, tangisan bayi akhirnya terdengar. Seorang bayi perempuan mungil lahir ke dunia, dengan tubuh kecil tapi suara yang lantang. Arman meneteskan air mata haru. Ia mengumandangkan azan di telinga bayinya, lalu menggendongnya dengan penuh kasih. Namun, saat bayi itu didekatkan ke Lina, ia hanya menoleh sebentar, lalu menutup mata dengan lelah. Tidak ada senyum. Tidak ada rasa bahagia seperti ibu-ibu lain yang menyambut buah hati mereka. "Bawa sana, aku capek," katanya dingin. Arman tercekat, namun ia tidak memperlihatkan kesedihannya. Ia hanya membelai bayi mungil itu dan berbisik, "Nak, jangan sedih ya. Ayah ada buat kamu."
bayi itu diberi nama Nadia. Nama yang dipilih Arman dengan harapan kelak anaknya menjadi perempuan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Hari-hari awal bersama bayi itu penuh tantangan. Tangisan Nadia sering membuat Lina kesal. Ia kerap menutup telinga dengan bantal, enggan bangun malam untuk menyusui. Bahkan, pernah suatu kali ia berteriak, "Men, kamu aja yang urus. Aku nggak sanggup dengar tangisannya." Arman, meski letih bekerja, berusaha menggantikan peran sebisanya. Ia sering berjaga di malam hari, menggendong Nadia sambil berjalan mondar-mandir agar bayinya tertidur. Terkadang ia ikut menangis pelan, merasa tidak mampu memberi kehidupan layak untuk anaknya. Tetangga-tetangga mulai menyadari bahwa Lina tidak terlalu peduli pada bayinya. Mereka sering melihat Arman yang sibuk mengurus Nadia seorang diri. Beberapa bisik-bisik pun muncul. Kasihannya, anak kecil itu. Ibunya kok kayak nggak sayang. Suaminya sabar banget. Tapi istrinya kayak dingin sama anaknya sendiri. Bisikan itu sampai juga ke telinga Lina. Alih-alih tersentuh, ia malah semakin marah. "Aku benci kalau orang-orang ngomongin aku begitu. Aku bukan ibu yang buruk, cuma aku nggak siap." Namun, siap atau tidak, waktu terus berjalan. Nadia tumbuh menjadi bayi yang sehat. Meski minim perhatian dari ibunya, kasih sayang Arman seakan cukup untuk membuatnya bertahan. Setiap kali Nadia menangis, Arman akan mendekat, mengusap pipinya sambil berkata, "Sabar ya, Nak. Ayah ada di sini." Meski sering diabaikan ibunya, Nadia justru tumbuh dengan hati yang lembut. Entah dari mana datangnya, bayi itu selalu menatap Lina dengan penuh cinta setiap kali digendongnya. Ada satu momen yang tak pernah dilupakan Arman. Suatu pagi, Lina dengan wajah masam terpaksa menyusui Nadia karena Arman harus berangkat lebih awal. Saat itu, mata Nadia terus menatap wajah ibunya. Senyum kecil muncul dari bibir mungilnya. Lina sempat tertegun. Untuk pertama kalinya, hatinya goyah. Ada sesuatu dalam tatapan bayi itu yang membuatnya merasa aneh, campuran antara cinta dan rasa bersalah. Namun, ia buru-buru menepisnya, pura-pura tidak peduli. "Dasar bayi, bikin repot aja," gumamnya sambil meletakkan Nadia kembali ke kasur. Arman melihat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, jauh di dalam hati istrinya, ada kasih yang masih terkubur. Ia hanya perlu waktu untuk tumbuh. Dalam doa malamnya, Arman kembali berbisik, "Ya Allah, jadikan anak ini perekat cinta di keluarga kami. Jangan biarkan istriku terus menolak titipan MU." Tahun-tahun berlalu. Nadia tumbuh menjadi balita yang ceria. Rambut hitamnya yang ikal, pipinya yang tembam, serta tawanya yang renyah membuat siapapun yang melihat jatuh hati. Semua tetangga menyukai Nadia, sering memberinya kue atau mainan kecil. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya hadir di rumah sendiri. Lina masih sulit menerima kehadiran anaknya. Meski sesekali ia menyentuh Nadia, itu pun lebih karena keterpaksaan. Sebagian besar waktu, Nadia lebih dekat dengan Arman. Arman selalu ada untuk Nadia. Sepulang kerja, meski tubuhnya letih, ia tetap menggendong Nadia, mengajaknya berjalan ke ujung gang untuk melihat kendaraan lewat, atau sekadar membeli permen Rp1.000 di warung. Senyum Nadia menjadi penyembuh letihnya. "Papa, Papa," panggil Nadia suatu sore sambil berlari kecil dengan langkah goyah. Arman menunduk, membuka tangan lebar-lebar, lalu mendekap anaknya erat. "Iya, Nak. Ayah di sini." Lina, yang melihat dari kejauhan, hanya terdiam. Ada perasaan asing di hatinya. Ia tidak bisa menampik bahwa anak itu tampak begitu menyayangi ayahnya. Bahkan, seolah tidak peduli meski ibunya jarang menunjukkan kasih. Hubungan rumah tangga Arman dan Lina pun makin renggang. Lina merasa terkekang oleh kehidupan miskin yang ia jalani. Sementara Arman terus berusaha sabar, meski sering jadi sasaran amarah istrinya.
Men, kamu kerja dari pagi sampai malam, tapi apa hasilnya? Hidup kita gini-gini aja, bentak Lina suatu malam. Arman terdiam. Ia tahu ia memang belum mampu memberi kehidupan layak. Namun, ia juga tahu dirinya sudah bekerja sekuat tenaga. Lin, aku tahu ini berat. Tapi, lihatlah Nadia, dia butuh kita berdua. Dia butuh ibunya juga, ucap Arman pelan. Justru itu, men, aku nggak mau anak ini. Dari awal aku udah bilang, aku nggak siap. Tapi kamu yang maksa, dan sekarang aku harus nanggung semua ini. Kata-kata itu membuat hati Arman remuk. Ia menunduk, menahan air mata. Nadia yang saat itu sedang bermain boneka lusuh di pojok ruangan, tiba-tiba menoleh. Seakan mengerti, ia berlari kecil ke arah ibunya. Bunda, jangan marah, katanya polos sambil memeluk kaki Lina. Lina kaget. Tatapan polos anak kecil itu menembus hatinya. Untuk sesaat, ia terdiam. Namun, gengsi dan amarah membuatnya mengangkat Nadia dengan kasar, melepaskan pelukan itu, lalu berkata dingin, main sana, jangan ganggu. Nadia terjatuh ke lantai. Tangisnya pecah. Arman segera menghampiri, mengangkat anaknya, dan menenangkannya. Wajahnya penuh luka batin melihat istrinya bersikap seperti itu. Meski ibunya dingin, Nadia tumbuh dengan hati yang penuh kasih. Ia selalu menunggu kepulangan ayahnya. Ketika Arman pulang dengan wajah lelah dan baju penuh keringat, Nadia akan berlari menyambut sambil membawa segelas air putih. Ayah minum, katanya dengan senyum manis. Arman sering menahan tangis haru. Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah begitu perhatian? Ia yakin, itulah anugerah Allah yang luar biasa. Lina kadang melihat itu dari kejauhan. Hatinya seperti ditusuk jarum halus. Ada rasa iri, mengapa anak itu begitu mencintai ayahnya, padahal ibunya sendiri jarang mendapat tempat? Namun, ia menutupi perasaan itu dengan sikap dingin. Suatu kali, Nadia menggambar dengan pensil warna di buku bekas. Gambarnya sederhana, sebuah rumah kecil dengan 3 orang di dalamnya, ayah, ibu, dan dirinya. Di atas gambar itu, ia menulis dengan ejaan terbata-bata. Aku sayang ayah. Aku sayang bunda. Ketika Arman membaca itu, ia langsung mencium kening anaknya. Terima kasih, nak. Ayah juga sayang banget sama kamu. Arman ingin menunjukkan gambar itu pada Lina, berharap bisa meluluhkan hatinya. Namun, ketika Lina melihat, ia hanya tersenyum kaku lalu berkata, iya, bagus. Tidak lebih. Suatu malam, hujan deras turun. Atap rumah bocor parah, membuat lantai becek. Arman berusaha menampung air dengan ember. Lina mengomel panjang. Men, sampai kapan kita hidup kayak gini? Aku bosen. Aku pengen pindah ke rumah yang layak. Aku pengen hidup normal. Arman duduk terdiam. Ia ingin menjawab, tapi apa daya? Tabungannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Di tengah pertengkaran itu, Nadia terbangun. Ia mendekat sambil membawa selimut kecil. Dengan polos, ia menutupi tubuh ibunya yang kedinginan. Bunda jangan sakit, aku sayang bunda, katanya lirih. Lina tercekat. Untuk pertama kalinya, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya. Bagaimana mungkin anak yang sering ia tolak justru begitu tulus mencintainya? Namun, gengsi kembali menutup perasaannya. Ia buru-buru menyeka air matanya dan berkata, udah sana, tidur lagi. Arman melihat semuanya. Dalam hati, ia berdoa, ya Allah, tolong bukakan hati istriku. Jangan biarkan ia terus menolak anak sekecil ini. Berikan dia hidayah MU. Hari-hari berikutnya, ada sedikit perubahan. Meski masih dingin,
Lina mulai sesekali menyiapkan sarapan untuk Nadia. Meski hanya roti tawar seadanya, itu cukup membuat Arman merasa lega. Nadia pun semakin tumbuh menjadi anak yang penuh cinta. Setiap kali melihat ibunya duduk termenung, ia akan menghampiri dan memeluk. "Bunda capek ya? Aku temenin Bunda." Lina selalu terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Hatinya pelan-pelan diguncang oleh kasih sayang anak yang tak pernah ia harapkan, namun selalu ada untuknya. Namun, sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Takdir mulai menyiapkan ujian yang lebih besar bagi keluarga kecil ini, ujian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ya, karena sakit Arman semakin parah, akhirnya Arman meninggal. Tapi Lina tidak mempedulikannya sama sekali. Sejak Arman meninggal, Lina merasa dunia runtuh. Bukan karena ia kehilangan cinta sejati, tapi karena ia kehilangan penopang hidup. Arman selama ini memang miskin, tapi setidaknya selalu ada. Kini, rumah kontrakan yang sempit itu terasa semakin hampa. Awalnya, Lina mencoba bertahan dengan berjualan kecil-kecilan. Namun, hidup terasa berat. Ia merasa sendirian. Di tengah kesepian itu, datanglah seorang laki-laki bernama Hendra, tetangga jauh yang sering nongkrong di warung dekat gang. Hendra pandai berbicara manis. Ia tahu kelemahan Lina, kesepian dan keinginan untuk hidup lebih enak. "Lin, kamu cantik. Sayang kalau hidupmu habis di rumah sempit ini. Sama aku, kamu bakal bahagia," kata Hendra suatu malam ketika Lina baru pulang berjualan. Kata-kata itu membuat Lina goyah. Ia merasa ada yang memperhatikannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari Arman. Tanpa berpikir panjang, ia mulai dekat dengan Hendra. Namun, sejak saat itu, Nadia semakin diabaikan. Lina sering pulang larut malam, entah dari mana. Nadia yang masih kecil hanya bisa menunggu di depan pintu rumah, tertidur dengan perut kosong. "Bunda mana?" tanyanya seringkali pada tetangga. "Bunda kamu kerja, Nak," jawab mereka, meski tahu Lina lebih sering terlihat bersama Hendra. Nadia tumbuh dengan kesepian. Setiap malam ia menunggu ibunya pulang. Kadang ia tertidur di lantai dingin, dengan sepotong roti basi sebagai makan malam. Namun, meski begitu, ia tidak pernah membenci ibunya. Setiap kali Lina pulang dengan wajah letih, Nadia selalu berkata, "Bunda capek ya? Aku bikinin air hangat." Lina jarang menjawab. Ia sibuk memikirkan Hendra, sibuk mengejar mimpi semu. Nadia hanya bisa memeluk bantalnya, berdoa lirih. "Ya Allah, jaga Bunda, meski Bunda nggak sayang aku sayang Bunda." Hidup Lina semakin hancur ketika ia menyadari bahwa Hendra hanya memanfaatkannya. Hendra sering meminta uang, meminjam ini itu, dan ketika Lina sakit parah akibat penyakit yang ia derita sejak lama, Hendra menghilang begitu saja. "Maaf, Lin. Aku nggak bisa ngurus orang sakit," katanya dingin sebelum pergi. Lina terkulai lemah di ranjang, ditinggalkan tanpa belas kasihan. Hanya ada Nadia di sampingnya. Anak yang selama ini ia abaikan, kini justru dengan sabar merawatnya. Setiap hari Nadia menyiapkan makanan sederhana, menyuapi ibunya, bahkan mencuci pakaian dengan tangan mungilnya. "Bunda jangan sedih. Aku di sini buat Bunda," kata Nadia sambil tersenyum, meski matanya sembab karena terlalu sering menangis. Lina tak kuasa menahan air mata. Penyesalan menghantam hatinya. "Ya Allah, aku begitu bodoh. Aku abaikan anakku, aku kejar dunia yang semu, aku tinggalkan amanah MU. Tapi sekarang, hanya dia yang peduli." Hari-hari Lina semakin berat. Penyakit yang semula hanya batu kecil kini berubah menjadi sakit yang melemahkan tubuhnya. Berat badannya turun drastis, wajahnya pucat, dan setiap kali ia berjalan terasa seolah langkahnya diseret beban yang tak terlihat. Tetangga sering menengok, memberi sedikit makanan atau obat seadanya. Namun, semua orang tahu,
Kini hanya Nadia yang benar-benar berjuang merawat ibunya. Nadia masih kecil. Umurnya baru menginjak 10 tahun. Namun, beban yang ia pikul bukan main. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat dari anak-anak lain. Ia menyapu rumah kontrakan yang pengap, mencuci pakaian ibunya, lalu menyiapkan bubur sederhana dari beras sisa kiriman tetangga. Sambil meniup sendok berisi bubur panas, Nadia menyuapi ibunya dengan sabar. "Bunda makan ya, biar cepat sembuh." Lina menatap wajah anak itu, matanya berkaca-kaca. Tangannya yang lemah berusaha mengelus pipi Nadia. "Nak, seharusnya bunda yang merawat kamu, bukan begini." Tapi Nadia hanya tersenyum polos. "Bunda jangan mikirin itu. Aku nggak apa-apa. Aku bahagia bisa jagain bunda." Hati Lina perih. Setiap kata anaknya seperti pisau yang menusuk, tapi juga seperti balsem yang menenangkan luka lama. Betapa ia menyesal, dulu ia pernah ingin menyingkirkan anak ini dari kandungannya, lalu setelah lahir ia menolak kehadirannya, bahkan meninggalkannya demi laki-laki lain. Dan kini, justru anak ini yang setia merawatnya. Malam itu, ketika hujan turun deras membasahi atap seng kontrakan, Nadia duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Lampu bohlam redup bergoyang tertiup angin dari celah-celah dinding papan. Nadia berdoa dalam hati. "Ya Allah, tolong sembuhkan bunda. Aku nggak mau kehilangan bunda, meski bunda dulu nggak sayang aku. Aku cuma punya bunda sekarang." Air mata jatuh di pipinya, menetes di tangan ibunya. Lina yang setengah sadar merasakan tetesan itu. Ia membuka mata perlahan, melihat anaknya berdoa dengan tangan kecil terangkat. Hatinya hancur. Anak sekecil ini sudah menanggung semua dosa dan kebodohanku, batinnya. Keesokan harinya, Lina memanggil Nadia dengan suara pelan. "Nak, duduk sini, deket bunda." Nadia menurut, duduk di tepi ranjang reot. "Bunda mau bilang sesuatu." "Bunda, bunda dulu ibu yang jahat. Waktu kamu di perut, bunda nggak mau kamu lahir. Setelah lahir, bunda nggak pernah benar-benar peluk kamu. Bunda malah sibuk mikirin hidup sendiri. Bunda bahkan ninggalin kamu, demi laki-laki yang ternyata nggak peduli." Suaranya pecah oleh tangis. "Tapi kenapa, Nak? Kenapa kamu masih sayang sama bunda?" Nadia menatap ibunya dengan mata jernih. Ada luka, ada kesedihan, tapi di dalamnya ada cinta yang tak pernah padam. "Soalnya bunda ibuku. Ayah pernah bilang, jangan benci bunda. Aku tahu bunda sayang aku, cuma bunda kadang lupa. Jadi aku nggak pernah berhenti sayang bunda." Lina memeluk anaknya erat, meski tubuhnya lemah. Air matanya tumpah deras di bahu kecil itu. "Ya Allah, maafkan aku. Aku terlalu buta. Aku menolak amanah MU, padahal engkau titipkan malaikat kecil ini untukku. Aku baru sadar sekarang, tapi jangan cabut dia dariku. Jangan ambil dia dari pelukan ini." Sejak saat itu, ada perubahan besar dalam hati Lina. Meski tubuhnya makin rapuh, ia mulai berusaha bangun walau sebentar, membantu pekerjaan rumah meski sedikit. Ia ingin menunjukkan pada Nadia bahwa ia berusaha membalas kasih sayangnya. "Bunda, istirahat aja," kata Nadia. "Tapi aku mau belajar jadi ibu yang benar, walau telat," jawab Lina dengan senyum tipis. Tetangga yang melihat sering meneteskan air mata. Mereka tahu Lina dulu bukan ibu yang baik, tapi kini mereka juga melihat bagaimana penyesalan bisa mengubah hati seseorang. Beberapa bulan berlalu. Penyakit Lina makin parah, tapi hatinya justru semakin tenang. Ia tahu usianya mungkin tidak panjang. Namun, ia tak lagi takut. Suatu malam, ia menatap Nadia yang tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Wajah anak itu tenang, bibirnya tersenyum kecil bahkan dalam tidur. "Anakku, titipan Allah terindah dalam hidupku. Andai aku sadar sejak awal,
mungkin aku bisa lebih lama menjagamu. Tapi aku percaya, Allah menitipkan kamu bukan tanpa alasan. Kamu yang menyelamatkanku dari kebodohan, dari kesesatan. Kamu yang menunjukkan arti cinta sejati. Lina menangis lirih, lalu memanjatkan doa terakhirnya. Ya Allah, jagalah anakku. Jika aku tak bisa mendampinginya lagi, maka jadilah Engkau penolongnya. Jangan biarkan dia sendirian seperti aku dulu. Anakku adalah cahaya yang Engkau titipkan, dan aku kembalikan dengan penuh cinta. Pagi menyingsing. Matahari menembus celah dinding kayu, menghangatkan ruangan sempit itu. Lina masih sakit, namun kali ini ia merasa damai. Ia menatap Nadia yang bangun dengan wajah penuh semangat. Bunda, ayo makan. Aku udah masak bubur, kata Nadia ceria. Lina tersenyum, meski lemah. Iya, nak. Terima kasih. Bunda sayang kamu. Kata-kata itu akhirnya terucap, sederhana namun penuh makna. Kata yang ditunggu Nadia selama ini. Dan sejak hari itu, meski hidup tetap keras, mereka berdua berjalan bersama. Saling menguatkan, saling mencintai. Karena kini Lina sadar, anak bukan beban, bukan penghalang, melainkan titipan Allah yang harus dijaga dengan sepenuh hati.